nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh kuliah. Itulah rubrik yang akan saya gunakan pada pengamatan pada sesi ini. Kalau boleh tahu, di sini kuliah sebagai coach, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan? Terima kasih nanti ya sebelumnya. Saya tentunya dalam kegiatan coaching ini menggunakan satu metode yaitu metode alur tirta. Jadi Anda merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, ini akan saya jadikan acuan untuk melaksanakan coaching pada kesempatan kali ini nanti. Oh iya, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan kuliah kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada 3, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan bobot. Baik kuliah, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, manakah yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Dari 3 kompetensi tadi, saya ambil satu yang akan diobservasi yang lebih spesifik, Bu, yaitu mengajukan pertanyaan bobot. Oke kuliah, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator tujuan ketercapaiannya itu nanti seperti apa yang ingin kuliah inginkan? Harapan saya melakukan pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach itu bisa mengarahkan uji untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Dan yang kedua, itu bisa memunculkan ide-ide baru sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Oke kuliah, ini sudah saya catat. Nanti Pak Mujahidin sebagai coaching mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Begitu ya Bu ya? Ya, baik Bu. Baiklah, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Buya dan Pak Mujahidin untuk melakukan coaching. Silahkan. Terima kasih Bu. Ini kita langsung saja memulainya ya Pak ya. Ya, siap Bu ya. Baik. Selamat siang Pak Mujahidin. Apa kabar hari ini? Selamat siang Bu ya. Alhamdulillah kabar baik. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bu Ria mengganggu waktunya sebentar untuk berdiskusi. Perkenalkan Bu ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Mau berdiskusi tentang apa nih? Kayaknya seru ini Pak. Ya, di sini saya ingin membahas Bu, bagaimana cara mengatasi masalah, bukan masalah keluarga ini tentunya ya Bu, masalah yang saya hadapi di lingkungan sekolah saya, yaitu diantaranya tentang siswa saya Bu. Siswa saya yaitu kurangnya semangat siswa di kelas saya, terutama karena
online. Nah, karena zamannya sudah zaman game Ibu, hingga malam-malam. Bagaimana cara mengatasinya? Baik. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencari solusi agar siswa bisa lebih termotivasi dalam belajar meskipun mereka banyak bermain game. Apakah ada hal lain yang ingin diceritakan, Pak? Ya Bu, saya ingin fokus pada bagaimana meningkatkan keterlibatan mereka di kelas, karena seringkali mereka tampak mengantuk dan kurang fokus. Pak Mujahidin bisa menceritakan lebih detail tentang apa yang terjadi di kelas, kapan biasanya siswa terlihat kurang semangat, Pak? Ya Bu, saya perhatikan terutama di pagi hari Bu. Di pagi hari itu banyak siswa yang terlihat lelah, mengantuk. Suasana pagi yang seharusnya dia itu masih semangat, baru berangkat, masih fresh, tapi ternyata siswa saya itu banyak yang terlihat lelah Bu, mengantuk. Mereka itu sering tidak merespon. Setiap saya kasih pertanyaan, saya kasih teguran, itu kurang respon banget Bu. Dengan baik saat saya ajukan pertanyaan seperti tadi, dan tugas yang mereka kumpulkan sering terlambat itu. Bagus, menarik sekali Pak Mujahidin. Apa Bapak sudah sempat menanyakan langsung kepada siswa tersebut mengenai kebiasaan mereka di luar kelas? Ya Bu, saya sudah bertanya kepada beberapa siswa, dan ternyata ini Bu, mereka sering begadang. Begadang Bu ya, begadang itu dia itu istilah apa ya? Tidurnya tidak teratur, terlalu malam, yaitu bergadang sambil bermain game online. Mereka bilang bahwa game memberikan tantangan dan kesenangan tersendiri, jadi sulit untuk berhenti, kayak kecanduan. Baik, jadi Pak Mujahidin sudah mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab utama kurangnya semangat mereka di luar kelas adalah kebiasaan bermain game sampai larut malam. Menurut Pak Mujahidin, apa yang membuat game online ini lebih menarik bagi mereka daripada pelajaran di kelas? Ya gini, saya rasa karena dalam game mereka tuh bisa mendapatkan kepuasan secara instan. Ada tantangan yang terus berkembang dan mereka bisa langsung melihat hasilnya. Sementara dalam belajar, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat atau langsung dirasakan. Ya, itu masuk akal juga, Pak. Jadi, Bapak melihat ada perbedaan bagaimana mereka merespon tantangan di game dan tantangan di pelajaran. Menurut Pak Mujahidin, apa yang bisa dilakukan untuk mengubah hal ini, Pak? Ya menurut saya ya Bu ya, di sini ya, saya itu berpikir mungkin saya perlu membuat pembelajaran lebih menarik. Tapi saya tidak yakin ya Bu, bagaimana cara melakukannya Bu. Bagaimana menurut Bapak membuat pembelajaran yang menarik itu, Pak, bagi mereka? Mungkin ya Bu ya, saya bisa mencoba membuat pembelajaran seperti game, di mana siswa saya itu kan sudah terjadu sama game, sehingga saya harus bisa membuat suatu pembelajaran yang bernuansa game dengan memberikan tantangan atau penghargaan bagi mereka yang menyelesaikan tugas. Mereka bisa mengumpulkan poin atau mencapai level tertentu seperti yang ada di game itu. Itu ide bagus, Pak. Bagaimana caranya Bapak bisa merancang tantangan ini di kelas yang sesuai dengan materi yang sedang Bapak ajarkan nanti? Saya bisa membuat tugas-tugas kecil, memberikan poin untuk setiap tugas yang selesai dengan baik.
Kemudian saya bisa memberikan penghargaan untuk mereka yang mengumpulkan poin terbaik, seperti misalnya mendapatkan bonus nilai atau penghargaan khusus di kelas itu. Bagus sekali Pak Mujahidun. Menurut Pak Mujahidun, bagaimana reaksi siswa terhadap rencana ini, Pak? Saya pikir Bu ya, mereka akan lebih tertarik karena mereka akan melihat ada sesuatu yang bisa mereka capai seperti yang ada di GIG. Jadi Pak Mujahidun sudah memiliki rencana untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dengan memberikan tantangan dan penghargaan. Apa langkah pertama yang akan Pak Mujahidun ambil untuk menerapkan ini? Saya akan memulai dengan menyusun sistem poin dan tantangan berdasarkan tugas-tugas yang sudah ada. Setelah itu saya akan memperkenalkannya kepada siswa di awal minggu depan. Bagus sekali itu Pak, saya sangat setuju. Apakah Bapak merasa ada tantangan yang mungkin muncul saat Pak Mujahidun menerapkan sistem ini? Ya, mungkin beberapa siswa akan merasa tidak peduli atau kurang tertarik. Jadi, saya harus bisa menjelaskan dengan baik mengapa ini akan bermanfaat bagi mereka. Betul sekali. Bagaimana Bapak bisa mengatasi tantangan tersebut? Saya bisa membuat mereka lebih terlibat dengan meminta mereka untuk ikut menyusun aturan main dan tantangannya. Dengan cara ini mereka bisa lebih bertanggung jawab dan semangat untuk berpartisipasi mungkin. Hebat sekali itu Pak. Jadi Bapak akan melibatkan siswa dalam prosesnya agar mereka merasa lebih terlibat. Kapan Pak Mujahidun akan mulai menerapkan sistem ini dan bagaimana Pak Mujahidun akan memastikan bahwa rencana ini berjalan dengan baik? Ya, saya akan memulai minggu depan Ibu. Saya juga akan terus memantau dan meminta umpan balik dari siswa untuk melihat apakah mereka merasa lebih termotivasi. Wow, luar biasa sekali Pak Mujahidun. Pak Mujahidun sudah membuat rencana aksi yang jelas dan realistis. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya Ibu Dian, saya merasa lebih percaya diri karena saya sudah punya gambaran yang lebih jelas tentang langkah-langkah yang akan saya ambil. Saya juga merasa lebih siap untuk mencoba pendekatan ini demi suksesnya pembelajaran yang ada di sekolah kami. Saya senang mendengar hal itu Pak Mujahidun. Semoga berhasil ya Pak. Oke Bu, terima kasih Bu Lia atas waktunya yang sudah mendengarkan cerita saya dan saya menemukan solusi langkah yang harus saya lakukan ke depan. Ya, sama-sama Pak Mujahidun. Oke, luar biasa sekali Bu Lia dan Pak Mujahidun. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dalam mempraktikkan coaching ini, selanjutnya saya akan bertanya ke Bu Lia. Dalam kegiatan coaching ini tadi Bu Lia sangat luar biasa, sudah bagus sekali, sudah mengenal dalam tahap-tahapnya. Tadi sudah ada ujiannya, sudah ada pertanyaan yang berbobot, dan ada tanggung jawab juga. Apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan sudah tercapai? Menurut pendapat saya, Bu, indikator yang ingin saya kembangkan
bisa menggali semua masalah-masalah coachingnya dan bisa mengarahkan coaching berdasarkan dari pendengaran, mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Baik, kuliah, saya sangat salut, sukses selalu ke depannya. Saya sebagai pengamat, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga di pertemuan berikutnya akan menambah pengalaman buat saya juga ketika saya ada di posisi coach maupun ada di posisi cuci. Jadi kita berbagi ilmu supaya saya jadi pengamat juga mendapatkan ilmu dari kuliah dari Pak Mujahidun, juga nantinya itu kita bisa terapkan dalam kelas kita, dalam ketika ada siswa kita bermasalah kita adakan coaching dengan siswa sehingga siswa merasa menemukan solusi dari permasalahannya, tidak merasa diguni lagi. Jadi kita bisa melihat pada murid dan murid kita akan senang menjalankan solusi yang mereka dapatkan sendiri. Dari saya sebagai pengamat, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sebelumnya saya mau menanyakan dulu perasaan Pak Mujahidin sebagai cuci saat ini. Oh ya, terima kasih Bu Gunarti waktu yang telah diberikan kepada saya. Perasaan saya setelah menjadi kuci ya, sehingga saya memiliki sebuah banyak permasalahan itu bisa terurai di sini, sehingga permasalahan tersebut sudah tidak menjadikan sebuah beban pada diri saya, dan sehingga nanti untuk solusi-solusi yang saya dapatkan ini tentunya akan saya praktekkan Bu secara langsung. Saya tidak menunggu lama, sudah tidak sabar. Mungkin sekarang hari Sabtu, hari Senin lah, nanti insya Allah akan saya terapkan di tempat kerja saya. Sehingga semoga yang kita doakan saja, semoga permasalahan saya bisa terurai, terselesaikan, mendapatkan solusi. Setelah saya terapkan di SD saya, bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk saya dan siswa saya. Demikian Bu, untuk dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Mujahidin, terima kasih Bu Lia.